Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan, dan anugerah yang paling besar adalah anugerah hidayah, keimanan dan keislaman, karena ternyata banyak di luar sana yang mereka bergelimang dengan kelapangan dunia, tetapi mereka tidak mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu hatinya tertutup dari cahaya keimanan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patutlah untuk kita syukuri hidayah keimanan dan keislaman ini, karena hidayah keimanan ini adalah sebuah jembatan, sebuah penolong ketika kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ngaji diri kita, ngaji firman-firman ilahi sebagai bekal kita pulang kampung ke negeri akhirat. Menuntut ilmu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, bahkan lebih penting daripada makan dan minum kita. Karena sebuah analogi memberikan sebuah pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin melamar sebuah pekerjaan, ingin melamar sebuah jabatan dalam sebuah perusahaan ataupun lembaga, di sana ada sebuah syarat-syarat, titel dan lain sebagainya, yang dimana itu menjadi salah satu patokan atau indikator dari keilmuan seseorang, walaupun tidak menjamin, dan juga skill-skill yang dimiliki. Ini berkaitan dengan dunia, begitu banyak persyaratan-persyaratan agar kita mendapatkan sebuah jabatan atau kita diterima sebagai pegawai yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, maka untuk mendapatkan sebuah kenikmatan yang hakiki, mendapatkan sebuah kenikmatan yang abadi, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu harus dibekali dengan ilmu, karena ilmu itu adalah cahaya yang akan menerangi setiap langkah kita, yang akan menerangi bagaimana kita bisa berpikir dengan benar, bagaimana kita bisa melangkahkan kaki dengan benar, tentu dengan petunjuk atau cahaya keilmuan. Maka dalam episode kali ini kita akan membahas, mengkaji faktor-faktor yang bisa menghantarkan kita dan keluarga kita menuju pulang kampung kita ke negeri akhirat, memboyong keluarga kita, ikhtiar kita agar semoga keluarga kita masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kehidupan di akhirat kelak nanti adalah merupakan sebuah kehidupan yang hakiki, karena bagi seorang muslim dunia ini bukanlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi
dunia ini adalah tempat meninggalkan. Itu poin pertama. Dan poin yang kedua, dunia ini ya dianalogikan sebagai sebuah ladang tempat kita bercocok tanam, beramal kebaikan, menyebar kemanfaatan, dan lain sebagainya, sehingga ketika deadline kehidupan kita sudah selesai, ya, jatah umur kita sudah habis, maka dengan sesuatu yang kita tanam tadi di kehidupan kita, maka kita akan memanennya di akhirat kelak. Maka poin yang pertama adalah kita harus memberikan sebuah keteladanan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kenapa? Karena inilah keteladanan yang menjadi sebuah energi, yang menjadi sebuah kekuatan agar kita bisa memboyong keluarga kita ada dalam jalan yang Allah ridhoi, ada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Maka menjadi sebuah teori dalam psikologi anak atau dalam ilmu parenting bahwa anak itu bukanlah sosok pendengar yang baik, tetapi mereka adalah seorang peniru yang jitu atau peniru yang handal. Jadi kalau kita memberikan sebuah nasihat, maka pasti tentu mereka tidak akan benar-benar mendengarkan khusyuk dengan seksama sesuai yang kita harapkan. Tetapi di sisi lain mereka adalah peniru yang handal dari sikap, dari omongan orang tuanya. Maka ketika kita tidak memberikan sebuah keteladanan untuk anak kita, maka jangan harap pasangan kita, jangan harap anak-anak kita ya mendapatkan sebuah karakter yang baik, karakter yang kita harapkan. Jangan sampai kita hanya menuntut pasangan kita, jangan sampai kita hanya menuntut anak-anak kita untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi seorang pembelajar sejati, untuk menjadi seorang yang soleh, tapi kita selaku orang tua tidak menuntut diri kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik, menuntut anak-anak kita untuk tambah soleh, rajin sholatnya, tapi kita tidak memberikan contoh yang baik. Dan banyak kasus di mana anak-anak ya dituntut untuk ini dan itu, dituntut untuk menjadi lebih baik, lebih rajin dan lain sebagainya, tetapi orang tua tidak membersamai, orang tua tidak memberikan sebuah keteladanan. Orang tua mengeluarkan sebuah modal yang besar, menyekolahkan anaknya ke sekolah Islam, katakan, ingin anaknya baik, tetapi sebuah hal yang bertolak belakang ketika orang tuanya tidak memberikan sebuah keteladanan, anaknya tidak digenggam tangannya untuk bareng melakukan sholat berjamaah di masjid jikalau laki-laki. Nah, ini menjadi sebuah paradok, menjadi sesuatu yang seperti kita menyusun sebuah puzzle, ya, menyusun suatu istilahnya menganyam sebuah anyaman, tetapi di sisi lain kita membuyarkannya dengan tidak memberikan sebuah keteladanan. Dan ternyata inspirator kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dalam setiap dimensi kehidupan beliau adalah sosok yang memberikan contoh kepada kita keberhasilan kepemimpinan yang sungguh luar biasa dalam berbagai dimensi kehidupannya, baik itu dari sudut pandang kepala negara, baik itu dari sudut pandang seorang jenderal perang, sebagai seorang hakim, sebagai seorang guru, sebagai seorang mubalik. Bahkan hal ini dapat kita petik bagaimana keteladanan ini sebenarnya memberikan sebuah energi yang luar biasa yang tidak bisa diwakili dengan rangkaian kata-kata. Seorang pemimpin, seorang kepala dalam berbagai amanah mungkin,
ketika mereka merangkai kata-kata memotivasi ini dan itu dan lain sebagainya, itu akan hilang begitu saja seperti embun di pagi hari yang hilang sirna menguap begitu saja dengan datangnya terbitnya sang mentari dari ufuk timur. Ketika omongan-omongan itu, statement-statement itu, motivasi-motivasi itu tidak dibarengi dengan sebuah keteladanan. Nah, salah satu keberhasilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat mendongkrak semangat yang sungguh luar biasa ketika perang Khandaq, ya, perang yang dimana membutuhkan sebuah energi yang luar biasa, dan tragisnya adalah sahabat Rasulullah pada saat itu, ya, istilahnya membutuhkan sebuah energi yang luar biasa, tetapi dengan stok makanan yang begitu terbatas, sehingga Rasulullah sendiri mengganjal perutnya dengan batu. Dan ternyata di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keteladanan bagaimana seorang kepala rumah tangga atau kepala dalam sebuah jabatan tertentu ikut terjun, ikut memberikan sebuah keteladanan, ikut berkeringat dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah ikut memukul, ya, bongkahan-bongkahan batu yang begitu keras. Rasulullah ikut memecahkannya ketika menggali parit. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita renungkan, pentingnya sebuah keteladanan yang kita terapkan, yang kita contohkan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat sebuah predikat yang menjadi sebuah penegasan untuk kita bahwa dalam diri Rasulullah itu ada sebuah keteladanan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sungguh dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat sebuah keteladanan yang sempurna, keteladanan yang paripurna. Nah, jadi poin yang pertama adalah pentingnya sebuah keteladanan dalam rumah tangga, dalam mengarungi samudera kehidupan agar mampu memboyong keluarga kita melaksanakan visi misi yang luhur, yaitu kembali ke kampung halaman di negeri akhirat kelak, dan Allah masukkan dengan rahmatnya keluarga kita ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan di sisi lain, keteladanan ini menjadi sebuah multi level pahala yang dimana barang siapa yang memberikan sebuah contoh kebaikan, baik itu untuk anaknya, pasangannya, atau umat secara keumuman, maka sungguh pahalanya itu Allah lipat gandakan. Inilah salah satu dari bukti kasih sayang Allah kepada kita. Ya, walaupun umur Nabi Muhammad itu sangat pendek-pendek, tetapi di sisi lain, salah satu kasih sayang Allah, bukti kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu umurnya pendek, tetapi di sisi lain, pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajrun man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'a. Barang siapa yang dia memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah keteladanan dalam kebaikan, maka sungguh dia akan mendapatkan sebuah pahala. Dan tidak berhenti di sana saja. Wa ajrun man amila biha min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a. Dia mendapatkan pahala kebaikan karena dia sudah melakukan amal kebaikan, tetapi di sisi lain karena keteladanan yang dia contohkan kepada orang lain, kepada pasangannya, kepada anaknya, yang membuat vibes di rumah itu, atmosfer di rumah itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, maka di sisi lain Allah juga memberikan sebuah kelipatan pahala yang bersumber dari orang-orang yang terinspirasi dari
keteladanan kita, dari omongan kita, nasihat kita, dan lain sebagainya, maka berlipat-lipat pahalanya ketika orang lain mengerjakannya. Itulah poin yang pertama.